Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Ya teman-teman ya, selamat pagi. Libur santai, nggak santai aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak santai, kalau pegawai kayak gue kacung kampret gini ya santai. Kalau teman-teman tetap usaha justru cuannya banyak kan liburan kayak gini kan. Banyak yang pulang ke daerah mudik, ya pasti cuannya banyak tuh kan. Ya teman-teman, kemarin tuh ada yang komen seperti ini. Jadi hati-hati teman-teman ya. Mungkin berkali-kali lagi gue bilangin lagi ya mengenai ikut asuransi untuk kredit ya, hati-hati juga ya. Karena ada asuransi yang sebenarnya tidak wajib ya. Jadi yang wajib itu seperti gua kebakaran ya enggak, kebakaran terus buat jaminan buat stok ya enggak, buat di cover kalau ada apa-apa. Nah, selain juga asuransi jiwa juga ada yang mewajibkan. Asuransi jiwa, inget ya, asuransi jiwa yang khusus buat kredit. Atau sekarang ke BPJS Ketenagakerjaan sih biar amannya ya. Itu juga kan ada buat kematian ya, buat kematian, buat kecelakaan kerja juga ada. Ikut itu aja, bayarannya murah, preminya murah, tapi coverannya lumayan. Mungkin mengenai BPJS Ketenagakerjaan fungsinya apa, gue udah bikin video sebelumnya tuh mengenai fungsi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang jadi masalah nih asuransi yang sebenarnya nggak wajib seperti asuransi unit link ya teman-teman ya. Mungkin di bank teman-teman suka ditawarin ya di bank tempat teman-teman mengajukan ya. Asuransi unit link misalkan setahun iurannya 6 juta, sebulan 500.000. Nah teman-teman, kita ada subscriber teman kita yang dibilangin sama orang banknya tersebut itu wajib dah ikut unit link tuh. Kalau nggak itu nggak bisa cair ya teman-teman. Hati-hati mengenai hal itu ya teman-teman ya. Yang wajib itu bukan itu nggak wajib teman-teman. Yang wajib itu ya seperti gue bilang, kebakaran, asuransi jiwa, sama BPJS Ketenagakerjaan kalau kur di atas 100 juta. Saran gua kur di bawah 100 juta juga kalau teman-teman mau ikut aja BPJS Ketenagakerjaannya ikut ya. Nah, yang asuransi unit link itu yang kayak iuran buat kecelakaan kerja juga, cuman menurut gua mahal ya. Mungkin coverannya lebih mahal, lebih besar ya, dalam artian kita bisa masuk ruang VIP kalau sakit. Nah, kalau teman-teman nggak ngapain juga ya nggak, misalkan di daerah juga VIP juga gimana sih Om? Nggak perlu-perlu banget ya nggak? Terus ini itu nggak perlu banget. Sudah ada BPJS juga seperti itu kan. Jadi wajibkan ikut. Nah, ketika dia gue nggak ngerti siapa yang bilang ke dia wajib ya, sehingga itu akan harus harus syarat pencairan harus ikut itu sangat memberatkan teman-teman. Gue terus dia lapor ke menterinya, ternyata kata menteri itu nggak wajib kok. Jadi mungkin orang dalam banknya tersebut bilangnya wajib, tapi dia nggak konfirmasi dulu ke menterinya, sehingga menterinya konfirmasi itu nggak wajib dan nggak ada hubungannya dengan pencairan kur. Nah, dia sudah apply, mungkin sudah disubmit sama apa semacam agen asuransinya, dan dia mau ngebatalin susah. Gue udah nyaranin ke dia, coba call center telepon deh minta batalin ya teman-teman ya. Karena 500.000 sebulan atau 6 juta setahun itu bagi debitur kur itu gede banget teman-teman ya. Mantrinya juga nggak cerita lagi, nggak, maksudnya nggak ngawal lagi, nggak. Jangan gini loh, gue bilang kadang-kadang gini loh ke bank tuh. Ini gue ngerasain juga di bank gue juga sama. Jangan ngorbanin produk bank, ngorbanin apa nasabahnya, debitur yang jelas-jelas butuh uang. Kecuali menurut gue nih, kalau bank nawarin unit link itu nggak apa-apa ke nasabah yang punya duit aja gitu loh, yang memang deposan loh, giran yang gede-gede gitu loh, yang memang punya duit, mereka inginkan fitur tambahan lagi, sehingga mungkin mereka lebih optimal lah penggunaan banknya. Terus mereka juga dapat benefit ya nggak, unit link kan benefitnya banyak sebenarnya. Tapi untuk debitur-debitur kur yang memang butuh duit ya nggak, ngapain dibebanin biaya-biaya lain-lain gitu loh. Harusnya kalau menurut gua mantri atau analisnya itu mengenai pembatalan unit link ini, dia harusnya lebih care juga. Karena apa? Jangan sampai gara-gara 6 juta setahun ya, misalkan kreditnya 5 tahun. Kan 6 juta kali 5 tahun 30 juta juga kan biaya kan kesana kan. Kasihan tuh loh. Harusnya mantrinya juga ikut andil dalam penyelesaian pembatalan ini, jangan lepas tangan juga ya kan. Karena bahaya menurut gua. Pernah gua debitur gua nunggak gara-gara kedebetnya berbarengan sama asuransi atau berbarengan sama tabungan berjangka yang seperti gue cerita sebelumnya tuh, udah sering tuh. Hati-hati teman-teman ya. Coba baca gini ya. Kalau teman-teman mau tahu syarat pencairan kredit, itu ada di akad ya. Syaratnya apa aja? Tapi misalkan asuransi kebakaran, ya betul. BPJS Ketenagakerjaan, ya biasanya ada kata-kata itu. Tapi kalau asuransi di luar untuk kredit, teman-teman jangan mau. Gue bilang aja jangan mau. Hati-hati ya.
orang tuh nyari target tapi nyesarin orang tuh, bener-bener yang kejadian kayak gini tuh, ya nggak? Nunggak, teman-teman, nggak ada yang nanggung, asuransi mana tahu, ya. Mereka taunya teman-teman bayar premi aja kan. Ya, sementara kan teman-teman kan nggak nama baik di bank kan dari Slik. Slik dari pembayaran teman-teman. Ini 500.000 sebulan lumayan loh buat bayar angsuran ya nggak? Angsuran teman-teman 2 juta. Gara-gara itu jadi 2,5 juta sebulan. Repot kan. Unit link juga agennya juga menurut gua banyak yang lebay ya nggak? Oh ini apa nanti balik modal. Gue pernah ikut unit link dan nggak balik modal juga. Udah gue tutup ya. Gue nggak terlalu suka unit linknya menurut gua. Jadi hati-hati teman-teman ya, jangan coba baca lagi syarat-syarat ketentuan pencairan. Jangan sampai dikibulin sama orang-orang yang nyari target, ya enggak? Ya kalau tabungan berjangka boleh lah ya, kalau tabungan berjangka oke lah didebet tiap bulan. Tapi bisa dibatalin tengah-tengah dan uangnya balik lagi sesuai dengan yang teman-teman setorin. Misalkan udah 5 tahun nih pengen berhenti, biasanya sih uangnya ya segitu juga gitu sesuai. Tapi kalau asuransi unit link itu 5 tahun teman-teman udah kasarnya udah setorin di total 30 juta, paling uang teman-teman cuma 10 juta gitu loh. Karena 20 jutanya uang asuransi yang hangus kan gitu kan seperti itu. Ya, hati-hati ya. Kalau mau ikut perbankan lain yang berjangka aja tabungan, ya enggak. Ya yang bulanan dipotong itu masih mending. Jadi teman-teman nggak uangnya nggak hilang gitu loh. Tetap sesuai dengan apa yang teman-teman setorin dan bisa dibatalin memang. Tengah-tengah jalan misalnya teman-teman repot nih tabungan berjangka bisa dibatalin, bisa teman-teman bilang aja, paling ada dendanya nggak seberapa. Misalnya teman-teman udah ikut 5 tahun nih dibatalin tengah-tengah jalan bisa, dan uangnya balik lagi sesuai apa yang teman-teman setorin. Beda sama unit link ya, di situ ada uang. Unit link kan gue bilang cerita unsur preminya itu ada asuransi, ada investasi. Nah, uang asuransinya itu hilang, hangus. Karena prinsip asuransi itu hangus uangnya ya teman-teman, bukan kayak tabungan, dia hangus karena dia mengcover resiko. Nah, mengenai pengembaliannya gede itu karena ada investasinya berkembang. Kalau berkembang itu juga. Nah, kalau ekonomi lagi nyungsep kayak sekarang, efek pandemi belum selesai sampai sekarang, ya enggak? Ya, jangan tergiur sama hal-hal seperti itu. Kalau ada apa-apa nih, gue juga bilang ke subscriber gue nih, kalau mengenai wajib cair itu nggak ada urusan sama agen asuransi dan lain-lain. Hubungannya sama mantrinya, analisnya udah itu aja. Jadi nggak ada hubungan sama pihak lain. Nih, mungkin dia juga telat infoin ke mantrinya. Mantrinya ternyata bilang nggak wajib kan. Jangan percaya sama orang-orang lain, sama security, sama CS. Jangan hubungin mantrinya. Ini syarat pencairannya, ini bukan. Ini kalau nggak ini bisa cair atau enggak itu yang tahu mantrinya. Gitu ya. Ya, oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga lebih hati-hati ya. Jangan sampai uang teman-teman habis buat yang enggak-enggak juga ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.